Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Untuk kamu yang ngerasa karyawan nih, atau kerja kantoran, pernah nggak mikir untuk resign? Pasti ada aja sih momen-momen yang bikin kita, resign aja. Tapi setiap keputusan resign pasti ada konsekuensinya. Makanya kalau kita mau resign, perlu nih milih waktu yang tepat. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk resign? Kali ini kita kedatangan Head of Udemy Indonesia, Mas Giri Suhardi. Yuk kita langsung ngobrol aja di Uang Bicara. Selamat datang Mas Giri Suhardi, Head of Udemy Indonesia. Hai Mas Giri. Halo Mbak Puri. Sedikit ini ya, kalau saya boleh trivia dulu ya. Direktur Utama Garuda Indonesia itu sempat menyebut begitu masuk Jumat terus masuk Sabtu Minggu, dia berpikir resign itu sering sekali. Apalagi di awal-awal beliau dipercaya sebagai Direktur Utama. Sebagaimana kita tahu, Garuda Indonesia saat itu lagi gak baik-baik aja. Terus ketika saya interview dia, beliau bilang, kalau saya hitung-hitung, pikiran saya mau resign itu 138 kali gitu. Tetapi, itu benar dipikirkan hari Jumat, tapi udah Sabtu Minggu lewat, lebih mindful mungkin ya mikirnya, Seninnya masuk kerja lagi gitu. Sekarang karena kita lagi ngomongin resign, kalau ngomongin resign, kita harus generalisir dulu sih sementara nih Mas, bahwa akan ada orang yang udah 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Nanti silahkan dijabarkan, mungkin ada behaviornya masing-masing gitu. Betul. Menurut Mas yang sudah berjibaku lah di dunia pendidikan dan pekerjaan, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan secara matang ketika karyawan, kapan aku resign dari kantor? Wah, ini nanya pengalaman pribadi ya. Kalau menurut saya secara garis besar itu ada 2 alasan ya. Kapan seseorang itu harus resign. Oke. Alasan yang pertama itu tidak terkait dengan pekerjaan kadang-kadang. Ini karena ada alasan khusus. Jadi misalnya Mbak Puri dapat beasiswa nih. Wah, tiba-tiba dapat beasiswa LPDP atau Chevening atau Fulbright yang misalnya sayangnya tidak bisa diundur ke tahun berikutnya. Padahal katakanlah Mbak Puri masih menikmati nih pekerjaannya, tapi kayak wah ini ada S2 nih, ada kesempatan lain yang mungkin hanya akan datang 1 kali. Nah ini yang saya sebut dengan alasan khusus. Jadi tidak terkait dengan pekerjaan, kita mungkin saatnya resign. Karena ada suatu kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan. Tidak hanya beasiswa ya, misalnya kadang-kadang kesehatan. Entah itu kesehatan kita atau mungkin kesehatan keluarga kita. Kita merasa aduh saya tidak sehat nih, saya perlu istirahat, kita bisa resign misalnya. Atau ada beberapa orang yang mereka resign karena mereka mau menjaga keluarga mereka. Atau tadi misalnya kata Mbak Puri ya, ada orang yang mau resign karena dia mau pindah kuadran. Dari dulunya adalah karyawan, mereka mau pindah ke kuadran businessman atau entrepreneur. Yeah. Nah itu kan artinya ada alasan khusus, tidak terkait dengan pekerjaan, apakah mereka lagi menikmati atau tidak menikmati, tapi ada satu dorongan atau tarikan kayak, oh iya ya, ini saatnya. Nah itu menurut saya alasan pertama. Nah yang kedua, alasan yang terkait dengan pekerjaan. Apakah bosnya nggak seru ataukah ada sesuatu. Nah ini yang menarik nih, karena biasanya sering terjadi ya, kita resign karena emosi gitu ya. Yeah. Marah sama bos atau lingkungannya yang tidak menyenangkan. Memang menurut saya itu tidak ada acuan baku ya. Jadi setiap orang punya pilihan sendiri. Tapi saya suka sebuah konsep, ini saya ambil dari sebuah buku, Too Many Bosses, Too Few Leaders. Oh, leaders, oke. Jadi terlalu banyak bos tapi sedikit sekali yang namanya leader. Nah dia bilang itu dalam bukunya, itu ada 3 motivasi kenapa seseorang akan optimal dalam bekerja. 3 hal itu R, E, dan D. R itu adalah role atau peran. Kemudian E itu adalah environment atau lingkungan di mana dia bekerja. Kemudian D itu adalah development, perkembangan. Nah, RED ini biar enak kita singkat red ya. Jadi ini merah nih, ini red flag atau enggak nih ya. Nah, saya suka karena memang menurut saya ini valid ya. Seseorang bekerja ketika role dia senang, menyenangkan, lingkungan dia enak, kemudian dia bisa berkembang. Dari framework ini, saya lihat nih, ini yang kemudian saya jadikan patokan saya kapan saya harus resign. Yang mungkin teman-teman juga bisa konsiderasi.
Prinsip saya ketika 3 hal ini terpenuhi ya. Jadi ketika saya bekerja, R-nya enak, role-nya enak. Saya suka perannya, saya suka pekerjaannya. Kemudian environment-nya juga asik ya, lingkungannya mendukung, kondusif, bosnya juga enak. Kemudian D-nya juga oke ya, saya berkembang secara jabatan, saya berkembang secara kemampuan. Menurut saya tidak ada alasan kenapa seseorang harus resign ya, karena tiga-tiganya asik. Nah, kalau hanya 2 yang terpenuhi, misalnya perannya enak, kemudian lingkungannya asik, tapi tidak berkembang orang ini. Di situ-situ aja, kemampuannya gitu-gitu aja. Nah ini menurut saya 50-50 keadaannya. Kamu boleh pertimbangin resign atau enggak ya. Atau misalnya role-nya enak, kemudian development-nya enak, tapi environment-nya nggak enak. Jadi baru 2 yang terpenuhi, satunya nggak enak. Nah ini ada di persimpangan. Nah menurut saya idealnya itu resign ketika hanya 1 yang terpenuhi. Misalnya R-nya enak, jadi role-nya enak, saya suka nih role-nya. Tapi environment-nya nggak asik. Lingkungannya toksik, ya, tikam menikam, jilat menjilat, dan sebagainya. Kemudian saya tidak berkembang secara kemampuan, saya juga tidak berkembang secara jabatan. Nah itu menurut saya ini saatnya resign. Atau misalnya hanya lingkungannya yang enak, hanya E-nya yang enak, tapi R dan D-nya nggak enak. Role-nya sebenarnya saya nggak sukain, pekerjaannya terlalu banyak, dan juga misalnya saya tidak berkembang secara kemampuan. Nah, di situ menurut saya saatnya untuk mencari peluang yang baru. Nah, ini prinsip saya. Jadi RED ini saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya kalau saya resign itu saya lihat dulu. Jadi jangan hanya karena satu momen, satu emosi, kemudian kita pengen resign. Lihat dulu 3 ini, oh ternyata 2 masih oke nih. Saya bertahan dulu deh. Tapi kalau kadang-kadang cuma 1, ya sudah saatnya. Nah ini prinsip saya ya, meskipun kadang-kadang nggak ada aturan baku ya. Ada beberapa teman yang dia mempertimbangkan, wah company dia tuh udah nggak impactful banget nih buat environment. Dia punya pegangan itu. Iya. Nah di saat itu ketika dia merasa company-nya udah nggak impactful lagi, dia resign. Ya boleh-boleh aja. Tapi prinsip saya RED, red. Role-nya, environment-nya, development-nya. Menariknya dari 3 elemen yang Mas katakan tadi, nggak ada elemen M money ya? Atau M money ada di dalam development? Benar, karena sebenarnya money itu relatively subjektif ya. Kadang-kadang ada orang yang bekerja itu bukan karena uang. Misalnya dia pengen bekerja untuk mendapatkan pengetahuan dulu, atau dia ingin menimba ilmu dulu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang bekerja demi uang. Nah ini yang tidak bisa kita hindari ya. Kita kan nggak mau menipu diri sendiri ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang katanya. Nah, jadi RED tadi adalah pilar. Jadi kalau kita analogikan sebagai sebuah bangunan, RED tadi adalah pilar. Nah, di mana fondasinya itu sebenarnya adalah remunerasi, adalah gaji atau benefit yang kita terima. Karena saya suka ada satu eksekutif yang dia bilang, kalau kita bekerja tapi remunerasinya tidak cukup, kita tidak akan fokus dalam bekerja. Jadi analoginya seperti ini. Kalau misalnya gaji saya 10 juta, tapi pengeluaran saya 9 juta. Saya cuma nabung 1 juta. Ketika ada suatu hal yang tidak terduga terjadi ya, itu saya akan kepikiran, waduh saya perlu uang dari mana ya? Apa pakai pinjol, apa pakai pay letter, jadi banyak pikiran. Pikiran saya terpecah, ngomongin kerjaan, ngomongin dapat dari mana uang, sehingga nggak fokus. Tapi ketika saya diapresiasi perusahaan dibayar 15 juta, kemudian pengeluaran saya 9 juta. Saya punya tabungan 6 juta. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak terduga terjadi, saya punya tabungan. Sehingga saya tetap bisa fokus ke pekerjaan. Nah, jadi remunerasi itu penting. Tapi lagi-lagi kan tidak semua orang itu bekerja hanya mengejar remunerasi ya. Sepakat. Tidak hanya gitu ya. Iya. Tidak hanya, betul. Ada orang yang pengen memberikan impact. Nah, tapi buat orang-orang yang merasa kayak, oh iya ya, RED-nya bagus, tapi kalau gaji saya kurang gimana ya? Karena saya punya keluarga yang harus saya nafkahi, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Nah, ini saya mau nanya lagi nih, follow up dari bahwa ini kan ada nuansa gitu ya ketika kita ngomong kerja tuh nggak cuma soal duit aja, tapi duit juga penting kan gitu kan. Ini kan kayak gray areanya, spektrumnya ada di situ gitu.
Sekarang kan ada fenomena juga bahwa startups lagi sulit gitu. Ada beberapa industri yang dengan sangat berat hati gaji karyawannya mungkin dipotong 20% atau di satu masa THR-nya nggak keluar dan sebagainya gitu. Kita udah sering denger lah fenomena ini dan kayaknya masih terus sampai sekarang beberapa. Sehingga ada behavior baru nih yang muncul Mas. Apalagi di teman-teman yang usia muda. Jadi mungkin udah nggak dibilang first jobber, dia sudah punya mastery di satu hal gitu ya. Akhirnya dia menggunakan mastery itu untuk pindah. Kayak cepet pindah gitu. Karena dia mengejar increment atau kenaikan gaji yang cepat gitu ya. Kayak dalam industri yang sama gitu. Katakanlah misalnya teknologi tadi dibilang lagi seksi. Oh ya udah kalau misalnya aku mau dapat kenaikan yang signifikan, bilangnya kan gitu ya. Aku pindah deh dari A ke B, habis itu B ke C. Nah aku mau nanya pandangan Mas sih gitu. Is this okay? Karena ini kan balik lagi ke nuansa gitu ya. Kalau when is it okay and when is it not okay? Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi saya lupa ada satu namanya job generation ya. Apa namanya? Job hopping. Ya, job hopping. Ya. Jadi berpindah-pindah dengan cepat ya. Tapi ini tidak bisa dipungkiri ya. Sederhananya begini. Biasanya dalam satu perusahaan, meskipun nggak selamanya atau nggak semua perusahaan seperti ini ya. Ketika ada karyawan naik gaji misalnya, ya mungkin dia akan ditawarkan kenaikan gaji sekitar inflasi plus berapa persen misalnya. Ya. Jadi mungkin sekitar 5-10%. Betul. Tetapi ketika dia pindah ke perusahaan lain misalnya, dan dia punya kemampuan yang memang dicari oleh perusahaan lain mungkin nggak segan untuk membayar, oke, kita akan bayar 30% lebih tinggi. Buat orang-orang yang mencari ya pendapatan yang oke, itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri dong. Kayak wah gila, kalau saya bertahan 5%, kalau saya pindah 30%. Ya kan? Pindahlah dia ke perusahaan baru 30%. Kemudian di perusahaan baru 2 tahun, ada lagi perusahaan lain yang menawarkan, Anda punya kemampuan yang kami cari, kalau mau pindah kami tawarkan 30%. Ya, jadi ada joke yang bilang kalau Anda stay di perusahaan yang sama dan Anda pindah ke beberapa perusahaan zigzag ya. Dalam 10 tahun nanti gajinya berbeda signifikan. Nah, ini kadang-kadang ini sebuah realita ya. Perusahaan butuh talent-talent yang mumpuni. Kemudian sekarang informasi begitu banyak. Mungkin kan kita sering membandingkan kayak Gen Z atau baby boomers atau Gen X itu kayak itu loyal banget. Satu karir itu hanya satu perusahaan atau hanya 2 perusahaan. Mungkin karena banyak perbedaan ya. Zaman dulu mungkin informasi tidak begitu banyak. Kemudian supply dan demand juga relatif seimbang. Dan kita melihat itu berbeda sekali. Nah tapi memang menurut saya itu tidak ada aturan baku ya. Tidak ada yang mana yang benar, yang mana yang salah. Saya ambil contohnya saya. Saya dulu ketika saya masuk ke Udemy, saya punya prinsip, 2-3 tahun saya mau cabut deh. Saya pengen belajar di sini, ya kan? Sekarang saya udah 6 tahun ya. Jadi ini tempat di mana saya bekerja terlama. Gitu. Jadi saya menikmati yang saya pikir dulu kayak 3 tahun harus pindah. Karena di tempat saya itu di Udemy rolling. Jadi 3 tahun pertama fungsi saya melihat Indonesia, saya manage Indonesia. Kemudian masuk ke 4, selain Indonesia saya juga dipercaya manage beberapa market yang lain. Jadi ternyata keinginan resign tadi jadi hilang, ya kan? Nah jadi memang akan kembali ke individu masing-masing ya. Dan memang kadang-kadang berbeda industri juga berbeda perlakuan ya. Mungkin buat startup seseorang pindah setahun 2 tahun it's fine. Tapi mungkin buat beberapa perusahaan yang konvensional kayak ini kok nggak loyal ya. Karena buat perusahaan yang lebih kekinian, lebih temporer gitu, kita butuh jasa orang ini saat ini. Oke, kita berani bayar mahal. Ketika memang 2 tahun dia pindah, ya sudah. Setidaknya dalam 2 tahun kita bisa mendapatkan manfaat dari orang ini. Jadi ya tidak ada acuan baku. Mau resign ya silakan, mau bertahan ya silakan. Tapi kalau mau resign tadi ya ingat faktor RED tadi. Itu tadi Mas Giri Suhardi, Head of Udemy Indonesia. Kita lagi ngobrolin apa aja yang perlu dipertimbangin sebelum resign. Masih ada banyak, sekali lagi, masih ada bahasan seru lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara.
Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang sad, sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Episode kali ini kita lagi bahas kapan sebaiknya resign. Yuk lanjut lagi. Kalau dari kita kan lagi di podcast Uang Bicara gitu. Jadi biar gimana juga uang jadi faktor lah gitu. Bukan Betul. Mungkin nggak yang paling besar untuk sebagian orang, tapi ada di situ. Nah ini juga ada semacam pertanyaan lah soal formula. Apakah ini juga bisa menjadi acuan kayak saya resign kalau minimal uang saya udah X gitu. Itu sah atau ada hal lain yang perlu dipertimbangkan menurut Mas Giri? Pasti ada hal yang lain ya. Dan yang sebenarnya resign itu bukan satu-satunya solusi ya. Kadang-kadang kita berpikir ketika hanya satu dari RED yang tidak terpenuhi, solusinya hanya resign misalnya. Padahal enggak juga. Kita bisa ngobrol misalnya dengan HRD, saya mau pindah divisi dong. Kebetulan divisi ini saya nggak cocok. Saya anaknya tuh analytical banget, tapi kok saya di marketing. Saya boleh pindah nggak misalnya ke tim analysis atau tim finance. Jadi nggak selamanya resign itu satu-satunya opsi ya. Nah tapi kalau memang harus resign tuh ya mungkin ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama tadi kayak kata Mbak Puri, keuangan. Jangan sampai ketika kita resign, apalagi resign yang terburu-buru ya, yang pertama itu kita tidak mempersiapkan dari sisi keuangan. Beberapa literasi mengatakan idealnya kita punya tabungan 6-12 kali dari biaya bulanan. Konsepnya ketika kita resign terburu-buru atau misalnya kita di layoff, kita punya waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 12 bulan untuk mencari pekerjaan baru. Dan kita tetap hidup. Jadi kita ada yang bilang mantap, makan tabungan. Yeah. Nah jadi kalau kita punya uang tabungan 6 bulan, biaya operasional bulanan atau 12 kali, nah itu enak. Kita lebih fleksibel. Jadi ketika ada pekerjaan yang kita nggak suka, kita bisa menolak. Karena kita masih punya tabungan. Ya. Tapi kalau kita nggak punya tabungan, kita cuma punya tabungan 1 bulan, kemudian ini sudah masuk ke bulan kedua, kita dapat tawaran, tapi pekerjaannya sebenarnya nggak enak, gajinya nggak menarik. Tapi kita nggak punya opsi lain. Yeah. Kita udah nggak punya tabungan, kita udah nggak bisa lagi mantap ya makan tabungan, ya udah kita ambil. Jadi kadang-kadang kita terpaksa mengambil karena itu satu-satunya opsi. Nah tapi kalau kita punya tabungan 6 sampai dengan 12 kali biaya bulanan, kita punya keleluasaan untuk memilih yang terbaik untuk kita. Jadi keuangan penting ya. Kalau saya sih, kalau bisa sepanjang mungkin. Kalau bisa nggak hanya sekedar 12 bulan ya. Kalau bisa 24 bulan. 2 tahun. Jadi nanti selama mencari kerja atau selama tidak bekerja, selain punya biaya operasional juga punya biaya healing. Ya kan, karena nggak kerja juga sama capeknya dengan bekerja sebenarnya. Iya betul. Iya. Ya kan tertekan, apalagi kalau ada tetangga ngegosip, ya kan. Iya. Tinggal sama mertua ngegosip. Waduh, itu kan tekanan batin, jadi mendingan healing kan. Jadi kalau punya 24 kali kan lumayan bisa dipakai buat healing. Nah itu jadi pertama persiapkan keuangan. Kedua mungkin persiapkan keluarga ya. Kalau misalnya sudah punya keluarga, istri dan anak. Kalau belum mungkin bicara dengan orang tua. Karena kan mereka
support system kita. Mungkin mereka yang tidak akan meninggalkan kita ketika kita sedang jatuh. Dan kita perlu ngobrol dengan mereka. Kalau saya resign, oke nggak sih? Yeah. Mereka siap bantu nggak? Baik itu secara materi maupun dukungan. Jadi bicara dengan keluarga, minta pendapat mereka. Dan yang ketiga mungkin mempersiapkan mental ya. Ini yang kadang-kadang resign aja gitu. Tahu-tahu nggak siap ya. Biasanya kerja 5 hari per minggu, tiba-tiba nggak kerja, stres, mulai mikirnya nggak jelas gitu ya. Dan yang terakhir yang harus disiapkan rencana berikutnya. Jadi kalau memang sudah resignnya terburu-buru ya nggak masalah, tapi siapkan rencana berikutnya. Saya mau ngapain? Misalnya saya mau bekerja di perusahaan ini, di industri ini, di fungsi ini, gap saya di mana nih? Saya kekurangan skill ini, saya tambahin dulu deh. Nanti kalau saya udah dapat sertifikasi apa misalnya, baru saya mau melamar. Nah, jadi itu penting. Jadi keuangan, kesiapan, keuangan, mental. Keluarga, mental, dan rencana berikutnya. Oke. Kantor seperti apa yang dikatakan red flag gitu ya Mas? Karena saya juga pernah dengar bahwa orang tuh alasan resign terbesar adalah bukan role-nya, bukan kantornya, bukan uangnya, tapi bosnya. Pokoknya N+1-nya dia lah gitu. Apakah itu yang maksudnya bisa kita tanda kutip kategorikan red flag, atau mungkin ada hal lain yang belum kita lihat dan Mas udah mulai bisa mendeteksi nih? Oke. Red flag ini lagi-lagi subjektif ya. Misalnya Mbak Puri dan saya bekerja di satu kantor gitu ya. Mungkin buat Mbak Puri, kantor ini red flag ya gitu. Tapi mungkin buat saya nggak red flag nih. Ya masih green flag gitu ya, atau masih yellow flag gitu ya. Tapi mungkin secara garis besar saya melihat sebuah kantor itu bisa dikatakan red flag. Ada 2 tahapan ya. Pertama mungkin tahapan sebelum kita jadi karyawan. Yang kedua ketika memang kita sudah jadi karyawan. Nah, jadi kalau misalnya kita baru mau masuk, kita harus bisa memilah nih, ini company red flag atau enggak ya. Jangan sampai kita terjebak di perusahaan yang kemudian ternyata red flag ya. Dan memang ini agak tricky ya, karena kita belum masuk ke perusahaannya. Nah, tapi kita sebenarnya bisa baca-baca sih dari luar ya. Kalau perusahaannya cukup besar, misalnya kita bisa baca-baca dari review perusahaan, kemudian kita melihat dari tingkat turnover karyawan. Beberapa perusahaan tuh punya review di Glassdoor misalnya. Kita bisa lihat juga, atau mungkin di sosial media kayak di TikTok ya. Kita pengen tahu kayak budaya mereka gimana sih dan sebagainya. Atau kalau misalnya ada yang mau lebih advance, bisa baca laporan keuangan. Kan situ cukup terbuka ya. Atau ngobrol dengan teman yang pernah kerja di perusahaan tersebut. Nah, kita bisa lihat ini red flag atau enggak ya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin absolut itu red flag. Misalnya perusahaan itu pernah melanggar hukum misalnya ya. Melanggar peraturan resmi dari kementerian, nah itu udah red flag lah ya. Atau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang melanggar hak asasi manusia ya. Nah itu besar kemungkinan red flag. Tapi ada juga yang sifatnya subjektif ya. Misalnya ada perusahaan yang kamu harus masuk kantor 5 hari seminggu. Buat beberapa orang ini, ini red flag nih. Kantornya nggak fleksibel. Tapi buat beberapa orang ya nggak masalah. Karena dengan saya datang ke kantor, saya lebih bisa berkomunikasi dengan cepat. Nah, atau juga ada yang bilang, jarak dari rumah ke kantor dekat itu green flag. Tapi kalau jauh, red flag. Tapi ada juga yang nggak apa-apa kok. Nah, jadi itu cukup subjektif ya kalau kita bicara red flag ya. Nah, itu dari sisi kalau kita sebelum masuk. Nah, tapi ketika kita sudah masuk, nah kita dari orang dalam kita bisa melihat. Lagi-lagi kita mengacu ke framework RED tadi ya. Nah, dimana kalau red flag biasanya sangat dekat dengan E-nya, environment-nya. Nah, biasanya saya akan melihat itu yang pertama adalah kepemimpinan dari perusahaan. Leadernya oke nggak? Baik itu leader yang paling tinggi, misalnya CEO, sampai leader yang terdekat dengan kita, manajer kita. Dia visionaris atau enggak, kemudian dia pelin-pelan enggak. Kadang-kadang susah juga kalau kita punya bos hari ini A, besok B, besok C, ya dan seterusnya ya. Kan kita jadi bingung nih, mau kemana nih. Kemudian bosnya punya kompetensi enggak. Nah, itu penting untuk dilihat kepemimpinan di dalam organisasi. Kemudian juga kita lihat lingkungan pekerjaan ya. Toksik enggak,
kemudian saling tikam menikam nggak, ketika memang itu terjadi artinya ini red flag. Atau misalnya jilat menjilat yang tidak proporsional ya. Karena buat saya jilat menjilat itu normal ya, boleh selama proporsional. Tapi yang tidak proporsional itu ketika kita jilat menjilat dengan menjatuhkan orang lain. Tapi ketika kita, kan sebenarnya jilat menjilat ini adalah seni komunikasi ya. Jadi ya gray area lah. Kemudian kira-kira beban pekerjaan kita terlalu banyak atau enggak? Manusiawi enggak? Saya dengan kemampuan 9-10 jam per hari, kalau dikasih pekerjaan yang secara waktu sebenarnya butuh waktu 20 jam itu enggak rasional. Itu red flag. Ya kan? Kemudian masalah komunikasi di kantor ya. Orang transparan enggak dan sebagainya. Sampai dengan misalnya masalah keuangan organisasi. Ini perusahaan masih sehat atau enggak sih? Nah ketika memang udah enggak sehat, ini kayaknya udah red flag nih. Nah artinya E-nya tadi enggak terpenuhi ya. Tinggal kita bandingkan dengan R dan D. Apakah memang saatnya resign atau tidak? Oke. Nah ini kita sudah di ujung percakapan nih Mas. I see. Ada nggak hal-hal yang menurut Mas perlu kita ketahui lagi di ekonomi yang sangat menantang ini? Kita juga udah mau tahun baru nih, mau masuk Q1 2025. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang baru mulai karir atau sudah tengah karir di situasi yang nggak menentu ini? Oke, ada banyak sih yang mau saya sampaikan ya. Mungkin ada 2 jam kali ya. Ntar bikin lagi Mas. Intinya sebenarnya 2 hal. Yang pertama career planning ya. Buat yang baru mau masuk ke dunia kerja atau yang sedang bekerja. Saya punya konsep REAP. Hobi banget ya bikin singkatan kata-kata ya. REAP. Nah jadi R ini adalah reflect. Kita mengenali diri kita. Kemudian E-nya adalah explore. Ada yang bilang passion mindset versus craftsman mindset. Ada yang bilang pakai ikigai. Ada yang bilang nggak perlu ikigai. Basically you should love what you are doing instead of do what you love. Yaitu kembali ke individu. Kemudian E-nya adalah act. Dan P-nya adalah perform. Bagaimana kita bisa perform dengan baik di perusahaan. Dan setelah kita bekerja berapa tahun, kemudian kita reflect lagi nih. Jadi REAP nih, REAP ini terus berputar. Setiap tahun atau setiap 2 tahun kita refleksi lagi kayak, saya masih perlu gak sih stay di perusahaan ini atau saya perlu resign. Nah dan bagaimana caranya perform, lagi-lagi kembali ke tadi yang saya bilang, terus belajar. Ya kan, belajar itu gak cuman technical, tapi belajar soft skill, termasuk belajar emosi. Jadi jangan dikit-dikit maunya resign. Tarik nafas ya kan. Bahkan hal yang paling simpel misalnya belajar namanya 478, pernafasan 478. Ya kan. Tarik nafas 4 detik, 7 detik ditahan, 8 detik dikeluarin. Itu kadang-kadang simple tapi gak semua orang tahu itu. Jadi terus belajar, apa yang mau dipelajarin 4 topik tadi. Kognitif, self-leadership, interpersonal, dan digital. Supaya kita bisa jadi sosok yang adaptif. Baru aja kita ngobrol sama Head of Udemy Indonesia, Mas Giri Suhardi. Mas Giri udah ngasih tahu nih apa aja yang harus kita perhatiin sebelum resign. Mudah-mudahan episode ini bisa jadi pertimbangan kamu kalau kepikiran resign dari kantor yang sekarang. Nah, gantian nih, kalau punya kritik, saran, masukan ide, topik apapun soal keuangan atau ekonomi yang perlu dibahas menurut kamu, silakan ditunggu sekali emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Purendita pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.